Kemarin kita, mungkin di antara saudara-saudara juga banyak yang mengikuti tentang atau kegiatan World Prayer Assembly. Di situ dikatakan bahwa sekarang kejadian sedang ada di Indonesia. Dan di situ juga dikatakan Tuhan sedang membuka jalan untuk Indonesia, untuk kita. Ada banyak tuaian-tuaian yang harus kita tuai. Dan Tuhan sedang mencari penuai-penuai. Banyak jiwa-jiwa yang Tuhan sudah siapkan untuk dituai. Jadi pesan ini datang pada kita tentang Tuhan membuka jalan. Dan Tuhan sedang buka jalan ini. Kemarin Bapak Gembala sedang katakan perlu kepekaan kita untuk melihat jalan apa yang Tuhan akan bukakan. Kalau berbicara tentang suatu jalan, misalnya kita ketahui pemerintah sedang membuat banyak sekali jalan tol. Salah satunya Cipali. Dikatakan bahwa jalan tol ini akan menjadi jalan tol terpanjang yang jaraknya lebih dari 200 km. Jalan tol ini akan menyambungkan kota Bandung atau Cileunyi langsung ke Ciamis. Ya kita ketahui kalau ibu bapak suka ke pantai Pangandaran, kita butuh waktu minimal 5 jam. Kalau macet, mungkin sempat pernah mengalami 12 jam. Tapi dengan jalan yang baru ini, maka bisa ditempuh kurang lebih. Hanya mungkin 2 jam saja, kita sudah sampai pada tujuan. Suatu jalan yang baru, memberikan satu harapan yang baru. Tetapi satu yang baru juga, itu bisa membuat sesuatu yang tidak pernah kita lalui. Sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat kita bergairah. Dan mungkin juga bisa membuat kita takut. Seperti suatu petualangan, menghadapi sesuatu yang baru. Kalau saya misalnya pernah snorkeling. Mungkin ibu bapak juga pernah snorkeling. Pernahkah ibu bapak menyelam ke daerah yang lebih dalam, yang lebih gelap, yang lebih dingin? Misalnya di kedalaman 5 meter. Saya pernah coba. Dan sendiri, apa yang terjadi? Ketika memasuki satu daerah yang baru, suatu jalan yang kita belum pernah tempuh, maka ada satu gairah, ada satu semangat, tetapi juga ada satu ketakutan juga. Air akan semakin dingin, suasana akan semakin gelap, dan di situ kita akan merasa kita benar-benar sendiri di situ. Tapi pesan Tuhan mengingatkan kita sangat luar biasa. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Selama kita mau memegang tangan Tuhan, itu yang Bapak Gembala kemarin katakan, membawakan. Selama kita memegang tangan Tuhan, kita beserta Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi sesuatu yang baru. Dan kemarin Bapak Gembala sudah bawakan, jangan sampai kita salah fokus dengan mata kita. Nah pagi hari ini, saya ingin membawakan ya apa yang saya renungkan. Ketika Tuhan bawakan pesan ini, memberikan pesan ini, tentang Tuhan akan buka jalan. Suatu jalan yang baru. Saya bertanya-tanya, untuk apa Tuhan? Untuk apa? Kemarin di World Prayer Assembly dikatakan, kita akan memasuki satu Pentakosta ketiga. Suatu yang akan Roh Kudus nyatakan untuk gereja Tuhan. Dan ini suatu yang baru. Tapi kemudian saya bertanya, untuk apa Tuhan? Untuk apa Tuhan lakukan? Untuk apa Tuhan nyatakan? Mengapa ada suatu jalan yang Tuhan bukakan? Nah itu yang akan kita renungkan dan saya akan bagikan pagi hari ini. Kita akan baca di Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan Yesaya pasal 43 ayat 19 sampai 21. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 21,
Ini yang menjadi kunci perenungan kita. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yang pertama, mengapa atau untuk apa Tuhan buka suatu jalan? Suatu jalan yang baru, untuk apa? Yang pertama, supaya nama Tuhan dipuji. Kita tahu bahwa Tuhan sudah pernah membuka jalan. Kalau kita perhatikan di Yesaya pasal 43 ayat 2, di situ ada suatu yang Tuhan nyatakan bahwa Tuhan pernah membuka jalan. Saya akan bacakan Yesaya pasal 43 ayat 2. Di situ katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Bagaimana sudah dijelaskan. Laut Merah pernah Tuhan bukakan jalannya. Atau melalui sungai-sungai, Sungai Yordan, Tuhan pernah bukakan. Engkau tidak akan dihanyutkan apabila engkau berjalan melalui api. Bahkan api pernah Tuhan bukakan. Untuk siapa? Untuk anak-anak Tuhan melaluinya. Nah, mari kita lihat. Laut Merah. Mengapa Tuhan membuka jalan di Laut Merah? Mari kita sama-sama dilihat di Keluaran pasal 18. Keluaran pasal 18 ayat 18 dan 31. Ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan membelah Laut Merah, dengan kata lain Tuhan membuka jalan yang buntu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kita akan lihat apa tujuannya. Di situ dikatakan, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada satu tujuan yang Tuhan buat ketika Tuhan membelah Laut Merah dan membiarkan umatnya melaluinya. Karena di sini Tuhan punya satu tujuan. Dan tujuan itu adalah sesuatu yang sangat penting yang menurut saya inilah suatu tujuan yang kita harus sadari ketika Tuhan membuka jalan itu. Jadi di sini katakan bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita, kepada bangsa Israel ketika Tuhan membuka jalan. Kita lihat Yosua 4. Yosua 4 ayat 24. Di Yosua 4 pasal 24 di situ ketika ini sebenarnya ayatnya paralel dengan yang tadi. Dikatakan bahwa mengapa Tuhan membelah laut dan membuka sungai untuk dilalui. Di situ katakan supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ada satu tujuan. Satu tujuan yang jelas. Di mana tujuannya nih? Bukanlah untuk membuat kebanggaan bagi diri sendiri. Ini sangat penting. Kita sudah mendapat pesan beberapa waktu yang lalu. Untuk siapa kemuliaan ini? Untuk apa? Mujizat ini Tuhan bukakan. Tuhan berikan. Untuk apa jalan ini Tuhan berikan? Karena supaya semua bangsa melihat. Semua orang melihat siapa Tuhan dan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Suatu hal yang sama ketika Sadrak, Mesak, Abednego melalui api, di dalam api. Untuk apa? Tuhan berikan satu jalan keluar di saat itu. Daniel 3 pasal 28 sampai 29. Kita akan lihat ada suatu benang merah yang sama ketika Tuhan membuka jalan bagi umatnya. Di situ dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan selanjutnya ada satu pengakuan dari seorang raja yang kafir, suatu raja yang tidak takut Tuhan, dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Jadi saya melihat di sini, semua yang Tuhan bukakan, jalan yang Tuhan nyatakan, di situ punya satu kesamaan. Semuanya supaya semua orang melihat, supaya semua orang mengakui, benar, inilah Tuhan yang sejati, Tuhan Allah yang layak disembah.
layak dipuji. Mengapa ini penting? Karena kalau kita meminta Tuhan membuka jalan, suatu jalan yang baru, tanpa tujuan yang jelas, tanpa alasan jelas, maka kita akan cenderung menyenangkan diri sendiri. Kita akan lihat bahwa dalam dunia ini, manusia sudah mulai akan mencoba menghubungkan antara bumi dengan satelit atau stasiun angkasa. Apakah ini suatu impian, angan-angan yang mustahil? Dan ternyata mereka sudah merancang dan sudah dinyatakan banyak dalam penelitian-penelitian bahwa ini ada sesuatu yang mungkin. Karena telah ditemukan sebenarnya alat ini sudah kita pakai sehari-hari dan sudah sangat terbiasa kita pakai, namanya grafin atau karbon. Grafin ini adalah dicatat sebagai molekul atau atom, cuma membentuk satu atom, dan dia sangat kuat. Disebutkan bahwa ia adalah benda teringan di dunia dan terkuat, lebih kuat, jauh lebih kuat dari baja. Dan mereka sedang mencoba untuk membuat tali untuk menghubungkan bumi dengan langit, dengan satelit, dengan stasiun menggunakan grafin. Ibu bapak bisa mengikutinya, bisa cek di YouTube. Bukan satu yang mustahil. Manusia mencoba untuk membuat jalannya sendiri. Dan ini mengingatkan saya bahwa dulu manusia pun pernah melakukannya. Ketika mereka ingin membuat menara yang sampai ke langit, menara Babel. Tetapi untuk apa? Karena dikatakan ketika mereka mencoba untuk membangun Babel, menara Babel, mereka katakan marilah kita mencari nama. Nama untuk apa? Nama untuk manusia. Nah ini yang perlu kita renungkan. Ketika kita lihat Tuhan akan membuka jalan, atau satu jalan yang baru, ada satu masa akan ada masa penuaian. Dan kita ingin Tuhan ikut dalam penuaian itu. Untuk apa? Bahkan mungkin dalam kehidupan kita Tuhan akan bukakan banyak hal. Termasuk dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Untuk apa? Apakah untuk kesenangan diri sendiri? Atau untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah rencanakan? Karena kalau kita lihat Laut Merah, sungai, api, Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada satu lagi yang membuat saya merenungkan tentang pesan Tuhan ini. Karena ketika ada suatu jalan yang baru, seperti telah saya katakan di awal, ada suatu baru. Ternyata jalan itu juga menuntut sesuatu yang baru dari kita. Kalau Ibu Bapak perhatikan, Laut Merah itu menuntut kepercayaan untuk melaluinya. Ada sesuatu yang perlu dikorbankan. Ada sesuatu yang perlu dipercayai. Ada sesuatu yang perlu dilakukan. Demikian juga dengan sungai. Nanti akan kita lihat di bagian kedua. Dan api. Ada sesuatu yang tidak mudah. Yang harus kita hadapi. Apakah Tuhan juga membuka satu jalan yang harus kita lalui. Di mana ada kemuliaan Tuhan. Tetapi juga itu menuntut kesetiaan kita. Keinginan atau kemauan kita untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan itu tidak mungkin, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Sama seperti ketika kita menyelam, masuk satu ke daerah yang baru, yang lebih gelap, yang kita tidak ketahui, yang lebih berbahaya. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas di sini, ketika kita mau mengikuti jalan yang Tuhan sudah mulai bukakan, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, kita harus melupakan masa lalu kita. Atau dengan dikatakan, jangan terus menengok ke belakang. Harus fokus ke depan. Mengapa harus begitu? Karena kita akan melihat hal-hal yang baru. Sesuatu yang baru. Mengingat bahwa Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Dalam Yesaya pasal 43, di situ dikatakan juga bahwa sebenarnya Tuhan punya tujuan. Mengapa dia buka jalan? Tapi sebelumnya kita lihat dulu di Mazmur pasal 78. Kita akan lihat di Mazmur pasal 78 ayat keempat, kelima, dan ketujuh. Bahwa Tuhan mengingatkan. Jadi di sini ada sesuatu yang
istilah dalam Alkitab yang dicatat. Yang pertama, jangan menengok ke belakang, tetapi mengingat, ingat perbuatan Tuhan. Masuk pasal 78 ayat 4, 5 dan 7. Di sini dikatakan, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Ada generasi yang harus tahu. Dan Tuhan senang pakai generasi ini juga. Puji-pujian pada Tuhan dan keselamatan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukannya. Ayat kelima, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita dipintakannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Ayat yang ketujuh, di sini, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Tuhan ingin mengingatkan bahwa Tuhan pernah membuka jalan di Laut Merah. Tuhan pernah membuka jalan di Sungai Yordan, dan Tuhan pernah membuka jalan melalui api. Untuk apa semuanya itu? Untuk diingat dan disampaikan supaya kita lebih teguh berjalan, karena Tuhan pernah melakukannya. Tetapi untuk diri kita sendiri, kita perlu melupakan. Jadi kita harus melupakan apa yang menjadi kebanggaan kita, apa yang menjadi kehebatan kita, bahkan penderitaan kita yang telah berlalu. Di sini jelas sekali Tuhan ingin kita beralih dari diri kita kepada Tuhan. Seperti Paulus yang mengatakan, aku melupakan semuanya. Apakah yang dimaksud sini melupakan semuanya, bahkan melupakan Tuhan dan melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan? Yang Paulus maksudkan di sini adalah hidupnya, hidup dia, kebanggaan dia, kehebatan dia, kegagalan dia. Ketika dia menganiaya, ketika dia mengingat bahwa dia adalah orang yang hebat, dia lupakan dan dia mulai mengalihkan kepada Tuhan untuk melihat jalan yang dia bukakan oleh Tuhan, satu yang baru yang akan Tuhan bawa dia dalam kehidupannya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa semuanya Tuhan bukakan supaya nama Tuhan dipuji. Kita akan lihat di bagian kedua, untuk apa Tuhan bukakan jalan yang baru. Yesaya pasal 43 ayat 9, 10 dan 12. Saya akan bacakan. Yesaya pasal 43 ayat ke-9, 10 dan 12. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Di sini ada dikatakan, biarlah mereka membawa saksi-saksinya. Nah, kita lanjutkan dari ayat ke-10. Di sini katakan, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya padaku. Supaya tahu dan percaya padaku. Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat ke-12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu, kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah. Yang kedua adalah supaya kita menjadi saksi. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Untuk apa? Supaya kita menjadi saksi. Menjadi saksi artinya melihat. Menjadi saksi artinya mengalami. Menjadi saksi artinya bisa memberitakan kepada orang lain. Kita perhatikan, di sini Tuhan katakan melalui Yesaya, supaya mereka tahu, percaya, dan mengerti. Tahu, percaya, dan mengerti. Menyangkut iman, menyangkut pengetahuan, menyangkut pemahaman. Kita perhatikan di Laut Merah.
Apa yang kita bisa pelajari di Laut Merah? Jika saya renungkan, mengapa Tuhan membuka jalan di Laut Merah? Saya mendapatkan bahwa ternyata Tuhan ingin memperlihatkan kuasanya atau power of God. Karena mereka berjalan, mereka melaluinya, mereka mengalaminya, dan mereka menjadi saksi ketika berjalan melalui Laut Merah. Ada saksinya, bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan. Ketika Yosua hendak menyeberang ke Kanaan dan Tuhan membelah sungai, untuk apa? Bahkan di situ, sebelum menyeberang, Tuhan melakukan perkara-perkara yang kadang-kadang menakutkan. Ini yang membuat saya gentar ketika pesan ini datang, Tuhan buka jalan, tetapi ada suatu kegentaran yang dalam hati, bahwa ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan nyatakan. Ketika di Sungai Yordan, di tepi Sungai Yordan, Tuhan menyunat mereka, menyunat kembali generasi yang baru sebagai tanda perjanjian dengan mereka. Bayangkan hendak berperang disunat kembali. Karena itu suatu taktik pertempuran yang tidak masuk logika. Tapi Tuhan nyatakan di situ. Bahkan ketika mereka sudah menyeberang, dia buka suatu pernyataan dengan batu-batu yang dikumpulkan untuk mengingat nama Tuhan. Suatu generasi yang Tuhan ajar bahwa dengan cara Tuhan, menyaksikan kedahsyatan Tuhan dengan cara Tuhan, memahami cara kerja Tuhan. Mungkin kita akan mengalami hal-hal yang sama ketika Tuhan buka jalan. Bukan cara kita lagi. Bukan dengan pengetahuan kita di masa lalu lagi. Bukan dengan kebanggaan kita di masa lalu yang pernah kita lakukan. Dulu saya pernah. Dulu saya bisa. Bukan saya lagi. Paulus katakan, bukan saya lagi, tapi Kristus sekarang yang hidup dalam aku, yang akan membuka sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin belum pernah kita lihat. Sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Dan Tuhan nyatakan melalui sungai, ketika Tuhan membuka sungai. Apa terjadi ketika Sadrak, Mesak, Abednego? Tuhan melalui api. Di situ kita bisa belajar bahwa ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai kekudusan. Ketidakkompromian. Mereka tidak kompromi dengan dosa, mereka tidak kompromi dengan berhala, dan mereka setia kepada Tuhan. Dan Tuhan lalukan mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Jadi ketiga hal ini, Laut Merah, sungai, api, menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita mengikuti caranya bersama Tuhan, bukan dengan kebanggaan kita, kekuatan kita, karena Tuhan punya suatu acara untuk membesarkan namanya, untuk memuliakan namanya melalui kita. Jadi kita adalah saksi yang akan mengalami bagaimana Tuhan melakukan suatu perkara yang dahsyat. Dalam kisah para Rasul 1 ayat 8, sebenarnya Tuhan sudah nyatakan bahwa kita ini adalah saksi Tuhan yang harus menyebarkan firman-Nya, kebenarannya sampai ke ujung bumi. Lalu apa yang harus kita persiapkan kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan akan membuka jalan untuk kemuliaan namanya, untuk supaya kita ikut di dalamnya, menjadi saksi. Makanya terbaik adalah kita harus mempersiapkan diri. Kita persiapkan diri. Kemarin di World Prayer Assembly dikatakan Kekedian sedang beralih ke Indonesia. Apakah kita ada di situ? Pertanyaannya, apakah kita ada di situ? Atau membiarkan itu berlalu? Kita harus menyiapkan diri, menyiapkan hati. Karena kita tidak tahu jalan apa yang akan Tuhan buka. Seperti apa jalan itu? Kondisinya seperti apa? Apakah banyak rintangannya, banyak halangannya, banyak hambatannya? Kita belum tahu. Tapi Tuhan katakan, berjalan bersama aku. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang menggairahkan, ada sesuatu yang menakutkan.
tetapi bersama Tuhan kita akan lalui bersama-sama. Demikian firman Tuhan, biarlah kita. Sekali lagi, untuk apa Tuhan buka jalan? Bukan untuk kita. Tuhan akan memberkati umatnya, tetapi untuk Tuhan. Bukan untuk dipakai sendiri, bukan untuk kemuliaan nama sendiri. Tuhan akan pakai kita semua, apa yang kita miliki untuk kemuliaannya. Dan yang kedua, mempersiapkan diri bahwa kita akan dipakai untuk menjadi saksi, mengalami, melalui bersama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita semua. Amin.